Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepadanya saya persilahkan. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, selanjutnya untuk menambah kecintaan kita terhadap tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Selesai. Baik anak-anak, selanjutnya saya akan menanyakan, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sekali lagi, diulangi lagi, yang semangat, yang kompak ya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anak, selanjutnya seperti biasa kita setiap pagi ya, kita awali dengan membaca surah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul adzim. Baik, semangat sekali hari ini. Oke. Baik anak-anak ya, manusia di bumi ini ya diciptakan sebagai khalifah, sebagai pemimpin yang bertugas melestarikan bumi. Salah satu contohnya yaitu dengan menjaga, membuang sampah tidak sembarangan. Ya, jadi sampean di sini tujuannya yaitu menjaga lingkungan alam ini supaya baik. Ya. Nah, maka dari itu apa yang terjadi jika sampah berserakan di lingkungan sekolah? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Ya. Lingkungan menjadi kotor. Lingkungan menjadi kotor. Ada lagi? Saya Pak. Ya. Jadi bersih. Apa? Udara Menjadi tidak bersih, bau. Ya. Selain itu ada lagi? Pencemaran. Baik sekali ya. Baik anak-anak, selanjutnya
Apakah kalian pernah melihat karya dari sampah plastik atau botol? Ada yang bisa jawab? Ya, Farah apa? Contoh karyanya seperti tas, pot bunga, dan keranjang. Oh, tas, bisa dibuat tas, pot bunga, dan keranjang. Ada lagi? Ya, Melani? Pensil dari botol sama bunga dari plastik. Oh ya, tempat pensil dari botol, kemudian bunga dari Plastik. plastik. Bagus sekali. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai proyek profil Pancasila. Nah, untuk temanya yaitu gaya hidup berkelanjutan. Ya, untuk proyeknya kita akan membuat vertical garden. Nah, ada yang pernah buat di rumah? Pernah, ya. Yang disusun-susun ya, ditaruh di tempat yang kosong, di dinding supaya lahan di rumah kita itu sejuk, baik, segar, dan juga nyaman. Baik anak-anak, selanjutnya untuk menambah semangat kita pagi ini ya, kita ice breaking dulu. Oke, silakan berdiri, kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Ya, bangkunya bisa. Baik anak-anak, dengarkan instruksi saya ya. Dipegang pundak teman kalian. Ya, dipegang. Dengarkan instruksi saya. Kalau saya bilang maju, maju, lompat ke depan. Kalau saya bilang mundur, mundur. Kalau saya bilang ke kanan, dan sebaliknya. Oke? Paham? Oke, konsentrasi. Maju. Mundur. Konsentrasi. Kiri. Ayo, mana konsentrasinya? Kanan. Nah, sekali lagi ya. Maju. Mundur. Nah. Baik anak-anak, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian profil pelajar Pancasila, yaitu kumpulan karakter dan kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Ya, jadi di sini sampean itu dididik untuk mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya 6 dimensi profil pelajar Pancasila. 1, apa anak-anak? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2, Berkebinekaan global. 3, 4, bergotong royong. 5, dan yang terakhir kreatif. Jadi 6 ini adalah dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernara kritis, dan kreatif. Baik, selanjutnya tujuan proyek profil pelajar Pancasila. Ya, 1, membentuk karakter. Ya, di sini sampean mewujudkan pelajar yang berkepribadian sesuai nilai Pancasila. Ya, kemudian yang kedua, mengembangkan kompetensi, meningkatkan keterampilan abad 21 seperti kolaborasi, komunikasi, dan tentunya kreativitas. Dan yang ketiga, meningkatkan kesadaran sosial, membantu siswa memahami pentingnya peran mereka dalam masyarakat. Nanti terjun sampean di masyarakat seperti apa. Baik, selanjutnya manfaat proyek. Nah, manfaat proyek ini apa? Memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif, supaya sampean bisa berpikir kritis dan kreatif.
Dan belajar bekerja sama dengan kelompok. Ya, saling bekerja sama. Di masyarakat juga gitu, sampean bekerja sama, juga berpikir dengan kritis dan juga kreatif. Nah, baik anak-anak, selanjutnya Pak Safi akan menerangkan apa itu proyek kita ke depan, yaitu tentang vertical garden. Nah, vertical garden. Vertical garden adalah metode bercocok tanam dengan menggunakan lahan yang sempit dan terbatas dengan menggunakan dinding atau ruangan secara vertikal yang ditutupi dengan tumbuhan di dalam media tanamannya. Jadi misalnya di dalam sekolah kita ya, di pagar-pagar kita yang kosong, di dinding-dinding yang lahan yang sempit ya, supaya bagus, supaya udaranya sejuk, kita buat vertical garden ya, biar apa, nyaman lah, dilihat bagus lah ya, dan tentunya bisa menyerap apa, udara-udara supaya baik udara kita itu, biar tidak polusi, biar segar gitu ya. Jadi vertical garden ini metode bercocok tanam dengan menggunakan lahan yang sempit dan terbatas dengan menggunakan dinding ruangan secara vertikal ditutupi dengan tumbuhan di dalam media tanamannya ya. Baik, selanjutnya vertical garden. Vertical garden dalam penataannya memadukan unsur yang pertama tanaman, unsur bebatuan, besi, stepping stone dan lainnya. Vertical garden memiliki fasilitas pengairan terintegrasi. Jadi pengairannya harus teratur. Adapun penempatan vertical garden ini bisa di dalam maupun di luar ruangan, bisa di dalam ruangan, bisa di luar ruangan. Melekat atau terpisah dari dinding yang sudah ada, bisa melekat, bisa terpisah dari dinding yang sudah ada. Baik, selanjutnya, nah ini mengenai teknik vertical garden itu bagaimana? Tekniknya yang pertama ini ada platter box ya. Pada teknik ini tanaman vertikal ditanam dengan menggunakan wadah ya, yang disusun secara vertikal dan juga diberi media sekam ya. Bisa sampean itu ada contoh di samping itu, bisa menggunakan pot kecil-kecil disusun secara vertikal ya. Bisa menggunakan botol bekas ya, dari aqua itu atau dari apa ya, dipotong, kemudian kalau kepingin bagus botolnya dicat ya, dicat, dikasih warna, kemudian ditanam di situ. Terserah sampai mau tanaman sayur atau tanaman hias ya, dengan menggunakan media sekam, yaitu tanahnya dicampur dengan sekam dan tentunya pupuk. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan melihat ya, silakan disimak ke depan bagaimana cara pembuatan vertical garden. Urban farming adalah sebuah pemanfaatan ruang terbuka untuk menjadi lahan hijau dan menghasilkan sebuah produk. Kalau pertanian yang umum kita ketahui biasanya dilakukan di wilayah pedesaan, berbeda dengan urban farming. Urban farming dilakukan di wilayah perkotaan, misalnya di area pemukiman penduduk. Baik anak-anak, setelah kalian melihat video tadi ya, menyimak video mengenai penanaman vertical garden itu bagaimana, terus yang kedua yaitu urban farming ya. Selanjutnya ini ada tugas setiap kelompok ya. Pertanyaannya, apa itu yang dimaksud dengan vertical garden? Kemudian mengapa vertical garden perlu diterapkan di sekolah? Ya, kemudian manfaatnya apa vertical garden itu? Ya, itu ya. Jadi ketiga itu yang nanti sampean kerjakan setiap kelompok. Ya. Setelah itu sampean mempresentasikan ke depan. Baik, Pak Safi akan membagikan.
kalian tadi sudah mengerjakan, nggih. Sekarang selanjutnya silakan dipresentasikan 2 kelompok. Saya minta 2 kelompok. Yuk, dimulai dari siapa? Kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama, apa itu vertical garden? Vertical garden adalah metode penanaman yang menggunakan lahan vertikal atau tegak lurus. Mengapa vertical garden perlu diterapkan di lingkungan sekolah? Karena berfungsi sebagai menghijaukan lingkungan dan mencari udara kotor menjadi bersih. Apa saja bahan yang kamu peroleh dari vertical garden bisa menghemat ruang dan meningkatkan kadar oksigen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, semangat ya hari ini. Ya. Baik, ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Ya wis, nanti bisa ikut ya nanti di lain waktu, nggih. Anak-anak, kemudian kita melanjutkan proyek yang kemarin. Apa proyek kemarin? Vertical garden. Ya, kita akan menanam penghijauan di lahan, memanfaatkan lahan-lahan yang sempit. Ya. Kemudian tanah, botol, gunting, solder, cat, kuas. Bagus sekali. Oke. Baik anak-anak, nanti ini saya contohkan dulu ya. Nanti kalian membuat seperti ini. Ya, nanti ini digunting dulu. Ya, botolnya digunting dibuat seperti ini. Dan di bawahnya dikasih lubang untuk airnya. Nah, ini media kita ada potnya di sini ya. Di pot kemudian dikasih tanah, kemudian ditanami tanaman hias. Ya, nanti untuk ditaruh di lahan-lahan yang kosong. Baik anak-anak ya. Kemudian masing-masing kelompok nanti ada yang memotong, membuat potnya, kemudian ada yang menanam ya. Oke, paham anak-anak? Paham ya vertical garden ya.
Baik, anak-anak, selanjutnya saya akan bertanya kepada setiap kelompok ya mengenai apa ya tadi yang Bapak Syafiq saya sampaikan video ya tentang vertical garden ya. Saya mulai pertanyaan dari kelompok 2 ya. Apa manfaat vertical garden? Ya, yang keras. Menciptakan lingkungan yang lebih indah dan alami, mengurangi panas dari polusi udara. Nah, ya, menciptakan lingkungan yang indah dan mengurangi panas dari polusi udara. Bagus. Selanjutnya saya akan bertanya ke kelompok 1. Apa tujuan vertical garden? Ya, apa yang keras? Untuk menghijaukan lingkungan. Untuk menghijaukan lingkungan. Betul sekali, benar sekali. Selanjutnya saya akan bertanya ke kelompok 3. Apa alat dan bahan yang digunakan untuk vertical garden? Gunting, botol, bagus. Tali, spidol, garis, tanah, atau tanaman. Bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, anak-anak, selanjutnya bagaimana pembelajaran hari ini? Seru, menyenangkan. Ada lagi? Mengasihkan, ya bagus ya. Jadi kesimpulannya vertical garden itu adalah metode bercocok tanam dengan menggunakan lahan yang sempit dan terbatas dengan menggunakan dinding atau ruangan secara vertikal yang ditutupi dengan tumbuhan di dalam media tanam ya. Baik anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini yang kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi fa'fa'na bima alamtana. Rabbi alimna bima yanfa'una. Rabbi fakihina wa fakihana wa korabati lana fi zinina. Ya Allah, berikan ilmu yang manfaat dan beritahukan apa yang manfaat. Ya Allah, fahamkan kami dan sahabat dan juga kerabat dalam agama. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.